wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Putri Anissa Ramudini, NPM C1B019051 dari jurusan Manajemen tahun 2019 Universitas Bengkulu. Nah, di video sebelumnya kan kita sudah membahas tentang bab 6, yaitu tentang tingkat bunga. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 7, materi bab 7, yaitu obligasi dan kolateralnya. Nah, efek pemerintah itu dianggap sebagai tempat yang aman. Kita sudah tahu sebelumnya kan bahwa di efek pemerintah itu obligasinya itu tidak menghasilkan ataupun minim sekali resiko gagal bayar. Nah, tetapi dalam efek pemerintah itu kurang menghasilkan banyak keuntungan. Jadi efek pemerintah itu merupakan salah satu investasi yang paling aman, meskipun perubahan tingkat bunga dapat terjadi kapan saja di efek pemerintah. Nah, dan memberikan dampak yang signifikan dalam nilai obligasi. Namun, di efek pemerintah itu kurang menghasilkan banyak keuntungan. Nah, kalau misalkan di obligasi perusahaan, mereka itu memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan efek pemerintah. Namun, di obligasi perusahaan itu tentu saja mempunyai resiko-resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi atau efek dari pemerintah. Nah, kita akan membahas lebih lanjut tentang perobligasian ini yang akan dijabarkan pada beberapa poin. Yang pertama adalah membahas tentang siapa sih yang berhak untuk menerbitkan obligasi. Nah, sebelum itu kita itu harus tahu dulu tentang apa sih itu obligasi. Nah, obligasi adalah suatu kontrak jangka panjang di mana pihak peminjam setuju untuk melakukan pembayaran bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi tersebut. Obligasi itu dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah obligasi pemerintah atau kita sebut sebagai obligasi negara. Jadi obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah, tidak memiliki resiko gagal bayar seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Namun, di obligasi pemerintah ini sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga dari suatu negara tersebut. Oleh sebab itu, di obligasi pemerintah ini sebenarnya tetap mempunyai resiko. Resikonya itu dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, yang kedua adalah obligasi perusahaan. Kita sudah tahu bahwa obligasi perusahaan itu merupakan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi ini memiliki resiko gagal bayar, tidak seperti obligasi pemerintah tadi. Jadi, jika perusahaan tersebut tidak mampu melakukan pembayaran atas bunga dan pokok yang dijanjikan oleh mereka, maka akan terjadi resiko gagal bayar. Nah, yang ketiga adalah obligasi pemerintah daerah. Obligasi pemerintah daerah diterbitkan oleh pemerintah daerah ataupun negara bagian dari suatu negara. Obligasi ini juga memiliki resiko gagal bayar seperti obligasi pemerintah. Namun, di obligasi pemerintah daerah ini memiliki keunggulan dibandingkan dengan obligasi lain, yaitu tingkat bunga obligasi pemerintah daerah ini jauh lebih rendah daripada obligasi pemerintah dengan resiko yang ekuivalen. Poin yang kedua adalah kita membahas tentang karakteristik utama dari obligasi. Untuk memahami tentang obligasi, penting bagi kita untuk memahami persyaratan-persyaratan yang akan disebutkan. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan nilai pari. Nilai pari itu adalah nilai yang dinyatakan untuk tujuan ilustrasi. Biasanya mencerminkan jumlah uang yang dipinjam oleh perusahaan dan dijanjikan untuk dikembalikan atau dilunasi kembali pada saat tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah tingkat bunga kupon. Pembayaran kupon merupakan jumlah bunga tertentu yang harus dibayarkan setiap tahun ataupun setiap masa yang telah ditentukan. Nah, tingkat bunga kupon adalah tingkat bunga tahunan yang dinyatakan atas suatu obligasi. Pembayaran kupon mungkin bervariasi yang ditentukan secara bersama oleh si pihak peminjam dan si pihak pemegang obligasi. Nah, yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo itu merupakan tanggal di mana nilai pari harus dilunasi. Biasanya, kebanyakan obligasi itu memiliki jatuh tempo awal yang berkisar antara 10 hingga 40 tahun dari masa awal peminjaman obligasi. Yang keempat adalah ketentuan penebusan. Nah, ketentuan penebusan ini memberikan hak kepada emiten untuk membeli kembali obligasi sebagai penebusan. Ketentuan penebusan biasanya menyatakan bahwa emiten itu harus membayar jumlah yang lebih besar dari nilai pari yang telah ditetapkan jika ingin menebus obligasi tersebut. Jumlah tambahan yang ingin dibayarkan tadi itu disebut sebagai premi penebusan. Nah, yang kelima adalah dana pelunasan. Dana pelunasan di beberapa obligasi juga menyertakan ketentuan dana pelunasan atau sinking fund of proportion, yaitu ketentuan dalam kontrak suatu obligasi yang meminta emiten melunasi sebagian emisi obligasi setiap tahunnya.
Nah, yang ketujuh adalah obligasi lain yang sering digunakan. Nah, apa saja sih obligasi lain yang sering digunakan? Nah, yang pertama adalah obligasi yang dapat dikonversi. Nah, yang kedua adalah obligasi yang dapat dijual kembali. Nah, yang ketiga adalah obligasi pendapatan. Nah, yang terakhir adalah obligasi yang terindeks. Nah, itu tadi merupakan persyaratan-persyaratan yang harus kita ketahui tentang obligasi. Nah, poin yang ketiga adalah mengenai tentang valuasi obligasi. Valuasi obligasi merupakan nilai dari suatu aset keuangan, bisa saham, obligasi, sewa guna usaha, maupun aset fisik seperti gudang, apartemen, perumahan, dan lain-lain. Nah, merupakan hanyalah nilai sekarang dari arus kas yang diharapkan akan dihasilkan oleh aset-aset yang tadi disebutkan. Nah, poin keempat merupakan imbal hasil dari obligasi. Dapat dihitung dengan 3 cara berbeda. Yang pertama adalah imbal hasil saat jatuh tempo, merupakan tingkat pengembalian yang diterima atas suatu obligasi jika obligasi tersebut dimiliki sampai jatuh tempo. Imbal hasil saat jatuh tempo dilihat juga sebagai tingkat pengembalian obligasi yang dijanjikan. Imbal hasil saat jatuh tempo akan sama dengan tingkat pengembalian obligasi yang dijanjikan jika memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah probabilitas gagal bayar adalah 0, jadi tidak ada resiko gagal bayar di dalam imbal hasil saat jatuh tempo. Yang kedua adalah obligasi tidak dapat ditebus. Perlu dicatat bahwa atau perlu kita ketahui bahwa imbal hasil saat jatuh tempo itu akan mengalami perubahan di saat tingkat bunga juga mengalami perubahan. Jadi imbal hasil itu bakal dipengaruhi oleh tingkat bunga yang terjadi. Nah, yang kedua adalah cara penghitungan yang kedua adalah imbal hasil saat penembusan. Merupakan tingkat pengembalian yang akan diterima atas obligasi jika obligasi tersebut ditebus sebelum tanggal jatuh temponya. Nah, penghitungan yang ketiga adalah imbal hasil saat ini. Nah, imbal hasil saat ini itu diidentifikasikan sebagai pembayaran bunga tahunan dibagi dengan harga obligasi saat ini. Berbeda dengan imbal hasil saat ini, imbal hasil jatuh tempo dan imbal hasil saat ini itu berbeda. Kalau misalkan di imbal hasil saat ini tidak mencerminkan total pengembalian yang seharusnya akan diterima investor dari obligasi karena ia tidak memperhitungkan keuntungan ataupun kerugian modal yang akan terrealisasikan jika obligasi ditahan sampai jatuh tempo, tanggal jatuh tempo atau saat terjadi penembusan. Subbab yang kelima adalah atau poin yang kelima adalah kita membahas tentang perubahan nilai obligasi dari waktu ke waktu. Obligasi yang baru diterbitkan itu kita kenal dengan sebutan emisi baru. Sedangkan kalau misalkan obligasi tersebut telah diterbitkan, maka obligasi tersebut akan kita sebut sebagai obligasi beredar ataupun emisi lama. Obligasi yang baru diterbitkan umumnya dijual pada harga yang sangat mendekati nilai parinya. Sementara harga obligasi yang telah beredar atau emisi lama sangat bervariasi dibandingkan dengan nilai parinya, kecuali obligasi dengan tingkat bunga mengembang, pembayaran kupon adalah konstan. Poin yang keenam adalah membahas tentang obligasi dengan kupon setengah tahunan. Jadi selain ada kupon tahunan yang tadi telah dijelaskan, nah pembayaran obligasi itu juga ada yang setengah tahunan. Banyak juga obligasi yang dengan menggunakan kupon setengah tahunan seperti ini. Jadi kan kita sudah tahu model valuasi dari obligasi yang dibayar ataupun menggunakan kupon 1 tahunan tadi kan sudah dijelaskan. Nah, kalau misalkan di obligasi kupon setengah tahun itu model valuasinya itu bakal kita bedakan atau kita ubah dari yang tahunan tadi. Nah, yang pertama adalah membagi pembayaran bunga kupon tahunan dengan 2 untuk mendapatkan jumlah yang dibayarkan setiap 6 bulan. Kan kalau misalkan dalam 1 tahunan itu tidak kita bagi. Nah, kalau misalkan di setengah tahunan artinya kita bagi agar kita mendapatkan pembayaran setiap 6 bulan. Nah, yang kedua adalah mengalihkan jumlah tahun sampai jatuh tempo N dengan 2 untuk menentukan jumlah periode setengah tahunan. Yang ketiga adalah membagi tingkat bunga nominal yang dinyatakan. RD dengan 2 untuk menentukan tingkat bunga berkala atau setengah tahunan. Nah, jadi persamaan untuk menghitung nilai obligasi setengah tahunan itu dapat dituliskan sebagai berikut. Poin yang ketujuh adalah membahas tentang menilai tingkat resiko dari obligasi. Tingkat resiko obligasi itu penting untuk kita ketahui kan. Nah, yang pertama adalah dengan resiko tingkat bunga. Tingkat bunga akan terus berfluktuasi dari waktu ke waktu dan kenaikan tingkat bunga akan mengarah pada penurunan nilai obligasi beredar.
Nah, risiko penurunan nilai obligasi yang diakibatkan oleh naiknya tingkat bunga ini disebut dengan risiko tingkat bunga. Risiko tingkat bunga akan lebih tinggi pada obligasi dengan jatuh tempo yang lebih panjang dibandingkan dengan obligasi yang akan jatuh tempo dalam waktu yang dekat. Jadi, berdasarkan tempo-tempo dari obligasi tersebut. Nah, yang kedua adalah risiko tingkat reinvestasi. Risiko tingkat reinvestasi adalah risiko bahwa penurunan tingkat bunga akan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan dari suatu portofolio obligasi. Yang ketiga adalah membandingkan risiko tingkat bunga dan tingkat reinvestasi. Risiko tingkat bunga tadi kan berhubungan dengan nilai portofolio obligasi. Sedangkan di risiko tingkat reinvestasi itu berhubungan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh portofolio. Jadi, jika obligasi jangka panjang akan menghadapi risiko tingkat bunga yang signifikan karena nilai portofolionya akan turun jika bunga meningkat. Namun, tidak banyak menghadapi risiko karena pendapatan akan tetap stabil. Sedangkan di obligasi jangka pendek, tidak banyak risiko harga tingkat bunga tetapi akan menghadapi risiko tingkat reinvestasi yang signifikan. Nah, di poin yang ke-8 adalah kita membahas tentang risiko gagal bayar. Risiko itu penting untuk kita ketahui. Risiko ini merupakan risiko yang sangat penting. Jadi jika emiten melakukan ataupun mengalami gagal bayar, jumlah yang diterima oleh investor itu akan lebih kecil daripada pengembalian yang dijanjikan oleh si emiten tersebut. Nah, di bab 6 ini kan di bab 6 yang lalu itu kita sudah membahas tentang dan mempelajari tentang tingkat premi resiko gagal bayar, yakni makin tinggi preminya dan akan berakibat pada imbal hasil yang akan diterima saat jatuh tempo. Jadi resiko gagal bayar untuk efek pemerintah adalah 0 kan, seperti yang sudah kita ketahui tadi bahwa tidak ada resiko gagal bayar di efek pemerintah. Tetapi resiko ini merupakan resiko yang substansial untuk perusahaan dan obligasi pemerintah daerah dengan mutu yang lebih rendah. Nah, ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan resiko gagal bayar ini. Yang pertama adalah kita menunjukkan bahwa perusahaan dapat mempengaruhi resiko gagal bayar dengan mengubah jenis obligasi yang akan diterbitkan oleh mereka. Yang kedua adalah kita membahas tentang peringkat obligasi yang digunakan untuk membantu menilai resiko gagal bayar. Jadi di dalam obligasi itu ada peringkat-peringkat yang menentukan tentang kualitas-kualitas ataupun membantu untuk menilai resiko gagal bayar dari si obligasi tersebut. Jadi yang ketiga adalah kita akan melihat kebangkrutan atau reorganisasi yang mempengaruhi jumlah yang diperkirakan akan diterima oleh investor jika terjadi gagal bayar. Nah, yang pertama adalah kita membahas tentang berbagai jenis obligasi perusahaan. Kan sebelumnya tadi sudah kita jelaskan bahwa mungkin perusahaan itu bisa mengubah jenis obligasinya. Jadi apa saja sih jenis-jenis obligasi dari perusahaan? Yang pertama adalah obligasi hipotek. Yang kedua adalah obligasi tanpa jaminan. Yang ketiga adalah obligasi tanpa jaminan subordinasi. Nah, yang kedua adalah penting bagi kita untuk mengetahui peringkat ataupun peringkat dari obligasi tersebut untuk menilai risiko gagal bayar dari obligasi tersebut. Jadi peringkat obligasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah obligasi layak investasi dan yang kedua adalah kita sebut sebagai obligasi sampah. Nah, kriteria peringkat obligasi ini didasarkan pada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Yang pertama adalah risk ratio, yang kedua adalah ketentuan hipotek, yang ketiga adalah ketentuan jaminan, yang keempat jatuh tempo, yang kelima regulasi, yang keenam kebijakan akuntansi, yang ketujuh adalah faktor lingkungan hidup, yang kedelapan adalah dana pelunasan, yang kesembilan kewajiban atas produk. Nah, peringkat obligasi itu sangat penting bagi perusahaan maupun investor. Nah, peringkat obligasi merupakan indikator dari resiko gagal bayar. Nah, yang kedua juga kebanyakan obligasi itu dibeli oleh industri, bukan individu. Oleh sebab itu penting mengetahui tingkat ataupun peringkat dari obligasi tersebut. Jadi kalau peringkat obligasi itu ada di bawah, berarti perusahaan tersebut sulit untuk menjual obligasinya karena kan sangat dipengaruhi oleh peringkat-peringkat dari obligasi tersebut. Nah, ini merupakan poin terakhir dari bab ini, yaitu membahas tentang pasar obligasi.
Nah, kalau misalkan obligasi perusahaan itu kan dipasarkan di luar bursa. Sebagian besar obligasi itu dimiliki dan diperdagangkan di antara institusi-institusi keuangan. Contohnya adalah asuransi jiwa, reksadana, dana pensiun. Nah, di dalam institusi keuangan ini relatif lebih mudah bagi dealer obligasi luar bursa untuk mengamati perpindahan blok-blok besar obligasi di antara para pemegang obligasi yang jumlahnya relatif lebih sedikit. Informasi mengenai perdagangan obligasi dalam pasar luar bursa itu biasanya tidak dipublikasikan. Nah, itulah mengenai pasar obligasi. Nah, begitulah penjelasan saya tentang materi ketujuh ini yang membahas tentang obligasi dan valuasinya. Saya berharap video ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mempelajari obligasi dan valuasinya. Terima kasih telah menonton. Saya Putri Anissa Ramadini, NPM C1B019051 dari Universitas Bengkulu, jurusan Manajemen kelas B tahun 2019. Terima kasih.